Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebentar kula muji para kiai, mobil khusus Kiai Haji Ahmad Muqtada, Kiai Haji As'ad, serta para ustaz, para anggota Kumpulan Fusas sebentar kula hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aluna summa adzabul qabri naimuhu wajib kaba'sil hasyri. Su'aluna, adapun ditanyakannya kita, summa adzabul qabri, kemudian siksa kubur, naimuhu, kemudian mendapatkan nikmat-nikmat kubur, wajib untuk vaksin sana wajibun adalah wajib kita imani, kaba'sil hasyri, sebagaimana juga kita wajib mengimani adanya kebangkitan di padang mahsyar. Qauluhu, dawuh musannif, su'aluna ay su'alu munkarin wa nakirin ijana ma'a syira ummatid da'wah al-mu'minin wal munafiqin wal kafirin. Adapun pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada kita, wahai umat dakwah, yakni orang-orang mukmin, orang munafik, orang kafir, itu adalah wajib. Khilafan Ibn Abdil Barri, beda pendapat terhadap Imam Ibn Abdil Bar aisyaqala fi tamhidihi, ketika beliau berkata di kitabnya beliau Tamhid, al-kafiru la yus'alu, orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Para jemaah yang anggota, wajib kita imani dan juga wajib terjadi pada kita adalah pertanyaan-pertanyaan kubur, siksa kubur, berdejukan nikmat-nikmat kubur, sebagaimana juga wajib kita imani hari kebangkitan di padang mahsyar. Siapa yang akan mendapatkan pertanyaan kubur? Mayoritas ulama, jumhur ulama adabu semua umat dakwah, isinya jika ditah orang mukmin, orang munafik, orang kafir akan mendapatkan siksa atau akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Menurut Imam Ibn Abdil Barri, orang kafir tidak akan ditanyakan di kubur. Kiartena tega foto orang pertanyaan langsung ucap buruk orang itu. Ampun kafir, apapun yang tanya ki. Benih tanya ki pas lolos, justru tanya ki karena ia sudah berhak untuk neraka jahanam orang kafir. Nah kan ya. Wa innama yus'alul mu'minu wal munafiqu littisabihi lil islam fi dhahiri. Kenapa mungkin makun orang mukmin sareng orang munafik, japon Imam Ibn Abdul Bar saya tanyaki, karena mereka memang intisabnya lil Islam. Karena orang mukmin, orang munafik ini gak Islam. Mungkin Islam ini diproses, kafir, tidak ada pertanyaan. Wal jumhuru ala khilafihi, mayoritas ulama ala khilafihi, itu beda dengan pendapatnya Imam Ibn Abdil Bar yang menyatakan semua umat dakwah, umat mukmin, orang-orang mukmin, orang munafik, orang kafir tetap wajib mendapatkan siksa kubur, menghadapi
pertanyaan-pertanyaan kubur. Wa innama sumya hadanil malakan bidzalika. Kenapa kedua malaikat ini dinamakan bidzalika dengan munkar nakir? Lanahuma ya'tiyanil mayyita bi suratin munkaratin. Karena mereka berdua ketika nanti mendatangi mayit dengan bentuk gambar surah yang mengagetkan, memberatkan, menyusahkan, mungkaroh. Fa inna sifatahuma kama fil hadis. Karena sungguhnya sifat keduanya malaikat munkar nakir sebagaimana dalam penjelasan hadis, annahuma aswadani, keduanya hitam, celeng, azraqani, biru tua, benih hijau biru tua, sila celeng ki biru tua. Ngana pada telah gula ta'oni pona sifat umum mangga ni kawan. Bungo na bataonik ni pona arzak ni ka biru ketua-tuaan. Ayunuhuma, kedua mata beliau, si malaikat munkar nakir. Dia pak masak pas ngucap mata na munkar nakir, ngantak nyaman kan mata-mata na. Kedua mata malaikat munkar nakir kakudurin nuhasi, sebagaimana panci-panci yang terbuat dari tembaga. Saya maksud kudur kanjo rajo. Kata tembaga. Wa fi riwayatin kalbarki. Sebagaimana dalam satu riwayat akan kilat duri menakutkan. Wa aswatuhu makaroti. Adapun suara keduanya sebagaimana petir. Kuntor bro, suaranya. Kimpian bisa bayangkan kon dalam keadaan pada dalam barzah ya datangi dua makhluk Allah celeng biru dongker muana matana nak keruah kan bila seperti panci-panci yang besar pada debu penuh dengan kilatan suara apa dana kuntor kelap bro centaro bro. Idza takallama, ketika mereka berdua berbicara mengeluarkan kata-kata yakhruju min afwahi makannar, maka dari kedua mulutnya seolah-olah seperti ada semburan api. Mun kulum sopian kan enten macacang biasa budawu enten nah paling kalau rahawan nih sabone monika kan nari yakhruju min afwahihima, keluar dari kedua mulut malaikat munkar nakir kan nari seperti api. Biyadi kullin minhuma, tiap-tiap satu dari tangan mereka berdua mitrokun, ada alat pemukul, petel, palu, martil, bengkicuk bayangkan petel atau kang bian, kalau kan matok pako pun, matok napa lagi? Nah bisa aneh contohnya kan min hadidin terbuat dari besi, sama-sama terbuat dari besi. Lauduri babihil jibal lazabat, seandainya mitrok atau pemukul atau martil petil gadah tadi dipukulkan pada beberapa gunung, lazabat pecah berhamburan gunungnya. Kak gunung bisa lecur. Oke, kalau lampian kita onik. Oke, jadi amal pun berbicara. Amal kita pun akan menjadi melindungi. Mela nabi debu terus kanjeng Nabi debu al-qabru sundukul amali. Kubur itu adalah kota amal. Hakikatnya kota amal loro disebut di masjid bagi loro nonton nih. Kalau kota amal keringkingan kan recehan juga gitu. Kemaduibuan, kemebuan juga gitu. Bosan orang tak pernah nyari poluan kan gitu. Tak pernah tak boleh yakin. Empalo saya dari nyobokna ya ibuan ki amal. Sundukul amal, kota amal gitu. Asalnya kubur. Apa maksudnya? Di situ amal baik kita dan amal buruk kita sama-sama ada. Tinggal mana yang dominan. Wahuma lil mu'mini lit at-ta'i wa ghairihi ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, malaikat munkar nakir juga akan mendatangi orang mukmin yang taat. Mukmin taat ya tetap akan didatangi oleh mereka berdua. Hanya saja lakin
yataraffaqan bil mu'minin, mereka berdua ketika mendatangi orang mukmin yang taat, lembut, ramah, sopan, rifkun yataraffaqani bil mu'minina, rifkun sopan, ramah, lemah lembut, kena syaratnya kan bil mu'mini, on laon lambat, tak kikir, alos, menesot kosot kita oning takut lepa ngosot nawan tapi bil mukmin, orang mukmin ini saya orang mukmin start itu wa yaqulani lahu, mereka berdua akan mengatakan lahu pada orang mukmin idza waffaqa lil jawab, ketika orang mukmin enggak ditahu benar terhadap pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, jawabannya benar. Wa yaqulani lahu idza waffaqa lil jawab, kedua malaikat mungkar nakir akan berkata kepada orang mukmin ketika orang mukmin itu benar di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, naumatal mahus, tidurnya benar, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Terasa sebentar, tiba-tiba langsung kiamat. Artinya apa? Nikmat kubur yang didapat sama seperti pengantin baru, teman-teman sobu tonton talampas jaga kolbeto dari senang bahagia. Seperti makna umum, penjelasan umum maka dikali iki beberapa penjelasan kan bagaimana kelak kan telok pertanyaan kubur, materi dari pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Ini baru pertanyaan kubur, belum masuk siksa kubur seperti apa, nikmat kubur seperti apa, pertanyaan kuburnya apaan saya tanya lagi, bocoran orang kan cok bocoran kan nyaman pada tes-tesan gitu, menolak bocoran kan mesti lulus sih, cereng kini kayak baca yang ini antara soal-soal ujian jadi dibocorkan, soal malaikat bukan nakir dibocorkan kan di korang apa orang ujian kan dibocorkan malaikat mayit datang dua malaikat harapkan majapal tekstalkin cok pada tak kerja mana gitu santai mereka berdua tanya marabbuka, jawab Allahu Rabbi, bocor lagi pun di atas kubur. Duk malaikat tanya siapa pangeran nak jawab majid Allah ang pangeran. Karena kan dibocorkan masuk ayat itu kan. Korang rifkun, korang gelas berempat kon. Engki, apakah ngefek? Gitu kalau ceritanya lagi. Maksudnya, kenapa bisa ngiting ke nikah? Kan tak tanya ke nikah dikit, makanya tanya gitu dulu. Apa berdekunana kok? Jadi kan. Kulo khusus anu ganja, fokus ganja. Kemudian wayan taharoni, mereka berdua akan menghardik, membentak, nyentak, akikir al munafiqah wal kafirah ketika mereka mendatangi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Pada penjelasan hadis ini, hadis najam pokoknya. Tapi mana orang mukmin bisa jawab. Kayak orang kafir, nggak bisa kacikan kawan. Padahal orang tadi ngaca. Ada hadis macam. Wa ma'ahu mamalakun akhar. Mereka berdua, malaikat mungkar nakir dibarengi malaikat lain. Yuqalu lahu nakurun. Dikatakan lahu bagi yang membersamainya, malaikat yang membersamai malaikat nakir, nakur, malaikat nakur. Tiba ada mungkar, nakir, beda kancana oleh nakur. Wa makila min annahu,
Adapun pendapat kila yang dikatakan min anahu sesungguhnya ma apa sesungguhnya kelakuan yaji'u sedatang qoblahu masa belut mereka berdua malakun siapa satu malaikat lain yuqalu lahu rauman yang dikatakan malaikat tersebut datang sebelum malaikat munkar nakir adalah malaikat rauman fahadisuhu maka ini hadis tentang penjelasan gadeka malaikat yang datang sebelum malaikat munkar nakir namanya adalah malaikat rauman fahadisuhu hadis yang menjelaskan tentang keterangan gadeka maudhu'un adalah hadis maudhu atau palsu di mana Nabi berdebu kitab nikah tapi kitab lain ada sedikit perincian. Kitab nikah Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri sengarang juga kitab Hasyiah Baijuri Syarah Nafatul Hasyiah Nafatul Qoriq ora oke sering dibaca gula ora kitab ke Kiana juga aneh selain ahli fikih beliau ini kan juga ahli tauhid ulama tauhid ulama kalam kebuna beliau setelah mengutip beberapa pendapat malaikat datang sebelum malaikat munkar nakir pada keterangan kan apa sebelum malaikat munkar nakir datang ada malaikat lain yang lebih dulu mendatangi mayit namanya malaikat rauman dalam kitab ini dijelaskan penjelasan itu berangkat dari hadis yang maudhu hadis palsu wakila fihi lain pada debu malaikat lain wa yakunu su'alu kapan pertanyaan kubur terjadi ba'da tamami dafni pertanyaan kubur terjadi ketika penguburan telah sempurna wa indan surafin nasi dan ketika para manusia pengantar jenazah sudah memalingkan diri kubur sempurna orang se hadir ke pemakaman kod insiraf paleman orang barulah dimulai proses pertanyaan kubur wafil hadis dan itu tetap di dalam hadis kama sebagaimana keterangan fi syarhil musannif di dalam syarah kitab musannif ada dawuh wa innahu la yasma'u qur'ani alaihi sungguhnya mayit niscaya mendengar terhadap gemerisi karseke gemerisi sandal-sandal pengantar jenazah ke kuburan kasandal orang nanti lapon kersek paleman baru dimulai siksa kubur fayu'idullah tingkat teknisnya siksa kubur dimulai fayu'idullahu ta'ala ruha ila jamil badani bagaimana kok bisa mayit itu paham dan mengerti terhadap pertanyaan kubur Allah kembalikan ruhnya si mayit pada semua badannya kama dhahaba ilaihi jumhur sebagaimana mayoritas pendapat ulama ruh dikembalikan kepada semua badan berarti dari ujung kaki sampai ujung kepala masuk ruh boleh mungkin odi tapi odi nanti lain istilahnya apa dan odi itu saja kipona kan gitu ulama mayoritas adabu Allah mengembalikan ruh kepada mayit tersebut ke semua badannya satu jubutun nih Pak boleh kemudian wahwa wahidul hadis itu adalah wahid dari beberapa hadis waqala Ibnu Hajar cepon Imam Ibnu Hajar ila nusihil a'la faqat ruh dikembalikan pada separuh bagian atas saja dari tubuh manusia menurut menat pertama mayat ulama setuju ruh masuk ke betul menurut Imam Ibnu Hajar ruh menikah cuma ini cuma bagian beten bagian atas kita di kenapa ke atas pusar kenapa ke atas pinggang sepenting pun dikembalikan wa qala qaman qala yus'alul badanu bila ruhin kama qala tus'alur ruhu bila badanin pendapat keliru ada pendapat yang keliru yakni ulama yang mengatakan yang ditanyakan badannya saja tanpa ruh salah pendapat kedua sebagaimana juga keliru ulama yang mengatakan
yang ditanyakan adalah ruhnya saja tanpa badan. Itu pendapat yang keliru. Lakin wa in adat ar-ruh, kemudian hanya saja tetapi ketika ruh telah dikembalikan, ruh kembali, Allah kembalikan, la yantafi itlaqu ismil mayyit alaihi, tidak sampai ketika ruh dikembalikan, kan istilah ruh abadi kan odi seolah-olah kan kan, tapi ketika ruh dikembalikan tidak sampai menghilangkan nama mayit bagi orang tersebut. Nyaman apa pun mayit, lianna hayatahu hina idin laisat hayatan kamilatan, karena hidupnya ruh dikembalikan disebut mayit memang hidup, tapi kehidupan mereka itu ketika ruh dikembalikan bukanlah kehidupan yang sempurna. Bal amrun mutawassitatun bainal mauti wal hayati ka tawassutin naumi bainahuma, bahkan kehidupan di situ adalah perkara yang pertengahan antara mati dan hidup, sebagaimana tidur ada di tengah-tengah antara mati dan hidup. Mirip seperti ini kan, mati, tidur, hidup. Tidur bertengah-tengah atau balik odi tedung mate, berarti sekobur gila mate odi ruh pabeli rah mate kehidupan saya tak sempurna ruh pabeli napa satu jabatan atau bahasa parok atas terserah terbunuh ulama pas odi nyata bertengah-tengah pada orang tedung kan apa anapa wa yaruddu ilaihi minal hawashi. Kena ruh ipabeli, napa boleh saya pabeli? Alat panca indera yang 5. Napaan panca indera yang 5? Al hawash, mata, terus telinga, alat pendengar, indera pendengar, indera pencium, indera perasa. Napa perasa? Cila. Bukan cila malu Allah Pak Arif. Takutlah kau mencila. Kulit indera berapa lagi? Napa tunga? Elong mungkin elong. Indera pencium. Oke. Kenika 5 indera panca indera 5 kan dikembalikan. Bisa melatih, bisa ngeding, bisa nginom, bisa nyium, bisa merasa mulut, bisa berbicara. Kemudian wal aklah radda yaruddu wa yaruddu ilaihi minal hawahishi wal akli, akalnya juga, akalnya dikembalikan. Akal, pembahasan akal di kitab nikah berdayat di atas sebab nikah halaman 100 244 atas akon itu halaman bab akal, ya atas apa bab ruh. Tegulah nanti kalau jangan kasih saya kopur musuh pertanyaan kopur nih waktu kopur. Tinggal kapan-kapan. Tapi jangan bahas ruh ki. Sipun kan jadi bahas kimun parlo sekuni tuh. Lila kolil ora. Sounding kayak kitab meneru. Pon akal dikembalikan wal ilmi ilmuna dikembali ilmu pengetahuan. Nah, paham biar. Pemahaman nampian orang ngerti pabeli juga. Hanya saja ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitabi, semuanya itu dikembalikan, pengetahuan kepemahaman juga dikembalikan, hanya sekedar untuk kebutuhan bisa paham terhadap khitab atau pertanyaan-pertanyaan kubur. Sekedar gini kawan. Engak nah akal lah engak paham cuma untuk sekedar menjawab gerah pertanyaan khitab seruan dari malaikat munkar nakir. Wa ya'ti ma'ahu raddul jawab hatta yus'al wa ahwalul muslimina mukhtalifatun. Keadaan orang-orang muslim, keadaan orang-orang yang ditanyakan, wa ahwalul mas'ulina, keadaan-keadaan orang yang ditanyakan di dalam kubur, mukhtalifatun itu berbeda-beda. Faminhum, diantara mereka, man yas'aluhul malakani, ada situ mayit yang ditanyakan oleh 2 malaikat jami'an secara bersama, tasydidan alaihi, saya sangat ketat keras. Siapa petugas penanya? Ada 2 malaikat langsung. Satu mayit ditangani 2 malaikat dan malaikat ini keras tegas. Wa minhum man yas'aluhu ahduhuma takhfifan alaihi,
Sebagian orang-orang yang ditanyakan dalam kubur adalah ada mayit yang hanya ditanyakan oleh salah satu dari kedua malaikat tersebut, takhfifan alaihi, dengan cara halus pelan, ringan. Wa wujida baktaratul muallifi anahan, ditemukan dalam salah satu kitabnya mana aja hasyiah, salah satu hasyiahnya Kim Sonif, anahadahuma, sebutnya salah satu dari kedua malaikat yakunu tahta rijlaihi, situm bebena soko, satu malaikat tadi kan dua, satu malaikat ada di bawah kakinya mayit, wal akharu inda ra'sihi, satu yang lain ada di dekat kepalanya. Posisinya malaikat, satu ada di bawahnya, bawah kaki, satunya ada di atas kepalanya. Kita oning mau berumah umpas pada naja gitu. Wa yus'alu marratan wahidatan, ini kan hanya ditanyakan satu kali. Wa fi hadisi Asma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar, annahu yus'alu salatan, sungguhnya mayit ditanyakan 3 kali. Wa anid Jalal, menurut Imam Jalaluddin, annal mu'mina, sempurna orang mukmin, yus'alu sab'ata ayyamin, akan ditanyakan selama 7 hari berturut-turut, mukmin. Wal kafiru, dina orang kafir, arba'ina sabahan, 40 hari berturut-turut. Interogasi kufur orang. Ini kan lebih detail dari KPK gitu. Lebih detailnya. Inspektorat. Awalnya inspektorat pun. Lebih detail dari badan pemeriksa. Bagaimana bahasa yang digunakan? Wa yas'alani kullu wahidin bilisani ala sahbihi. Menurut qaul sahih, mereka berdua malaikat akan menanyakan kepada tiap-tiap mayit bilisanihi, mereka maknanya bilisanihi, sesuai bahasa mayit. Bilisanihi, terjemahannya sebagaimana lisannya mayit, cuma maknanya dengan menggunakan bahasanya mayit. Kalau kita orang Indonesia, besar kemungkinan berarti bahasa Indonesia akan ditanyakan oleh malaikat menggunakan bahasa Indonesia. Tak bisa bahasa Indonesia, Madura, coba. Masa lagi Arab? Tahun ini, marrob buka. Apa artinya madrasah nak lupa itu gitu tak? Momen. Bisa juga ke malaikat, panggil malaikat. Yang canggih sih, mungkin tak usah pun. Jadi mungkin AI napa bisa mendeteksi kecanggihan elektronik, teknologi. Kita sana apa? Jauh sekarang para petugas Allah. Tak apa AI kan canggih, mungkin orang ditunjuk kan ini kalau boleh bisa pak joget masuk Pak Masud. Kita tunjuk ada foto kan bisa pak joget. Boleh katibi nikah katibi bisa peluk masuk bibi ini. Sila bisa pak kulit. Ambil tengah foto-foto masuk rajin lagi. Foto rajin ni pang katibi ibongkangin masuk AI mah. Begalu nak ulang main. Kenapa tak bisa mungkin pak? Aku Pak Arif kena oning kena. Kenapa bisa gapai tak oning kena Pak? Gimana kerja kilo aplikasi pokoknya tengah teh. Jangan sebar. Pokoknya coba dia percaya langsung kalak gorok. Video foto. Yang mana kalam khobar, kalam berita, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Nah kan ini kapan? Jangan langsung kabar aja. Khilafan liman qala, pendapat gelak bahwa mayit akan ditanyakan oleh malaikat menggunakan bahasanya si mayit, itu beda liman terhadap ulama qala yang berkata ulama tersebut bisuryani dengan menggunakan bahasa Suryani. Ada ulama yang berpendapat pertanyaan bahasa yang digunakan malaikat adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani.
Cukup nih setengah 11 lewat 10 nih. Baru pertanyaan nih. Cukup Pak Muhammad kita kok nanti lo tanggung guna sakit cowoknya lo. Pertanyaan lebar itu. Tak request nih malam baca nggak AWA pribadi. Jadi cukup tinggal perpanjang pertanyaan mungkin dikit juga sepasti bisa ya lo harus dialog sarang macam tato. Moga-moga pada manfaat lagi, amin. Moga-moga terus pada sehat afiat setia, kuat ngelakoni ibadah, ketaatan, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.